Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan kita bahas tentang analisis butir soal menggunakan Microsoft Excel. Baik, yang di depan Anda ini adalah program Excel untuk menganalisa butir soal. Dalam hal ini misalkan yang dicontohkan adalah analisis hasil ulangan untuk soal pilihan ganda. Di sini ada identitas sekolah, ada nama sekolah, mata pelajaran yang akan diujikan apa, kemudian untuk kelas, nama tesnya apa, kompetensi dasarnya apa, kemudian nama pengajar dan seterusnya. Ini adalah kolom identitas dari tes. Ingat, di sini adalah kita fokus ke soal yang bentuknya pilihan ganda. Untuk soal di data umum ini silahkan bisa disesuaikan dengan soal yang akan Anda kerjakan atau akan Anda analisa. Kemudian di sini di bawahnya ada data tentang soal pilihan ganda. Di sini ada kunci jawaban. Jadi nanti untuk kunci jawaban dalam soal pilihan ganda akan kita masukkan ke baris ini. Kemudian di sini jumlah soal ini kita tidak usah mengedit. Jangan kita edit karena akan otomatis dihitung dari jumlah kunci jawaban yang kita masukkan. Kemudian untuk option dan nilai skor benar atau nilai skor salah, di sini kita bisa mengedit atau mengubah sesuai dengan jumlah pilihan ganda yang ada dalam soal yang mau kita analisa. Misalkan kalau dalam analisa kita nanti atau soalnya nanti hanya ada 4 pilihan, berarti ada A, B, C, D, ada 4 pilihan saja, maka di sini menggunakan 4. Tapi pada umumnya untuk soal mulai kelas aliyah atau SMA atau bahkan kelas untuk tingkat MTS atau SMP biasanya menggunakan 5 opsi, yaitu antara A, B, C, D sampai dengan E. Kemudian di sini bisa disesuaikan sesuai dengan penilaian. Jadi kalau jumlah, maksud saya kalau soal itu benar atau siswa menjawab benar pada jawaban yang diujikan, maka skornya adalah 1. Kalau salah adalah 0. Ini pun juga masih bisa diubah sesuai dengan tes yang akan dijalankan nanti. Kemudian skala nilai juga masih bisa dirubah sesuai dengan tesnya yang akan dijalankan. Sekali lagi, untuk kunci jawaban hanya ada di kolom ini saja. Di sini Anda memasukkan kunci jawaban, saran saya menggunakan huruf kapital semuanya tanpa spasi. Tanpa spasi. Misalkan di sini akan saya masukkan sebuah kunci jawaban. Saya sudah punya filenya, tinggal saya kopikan saja di sini. Begitu saya kopikan, kemudian di sini akan muncul jumlah soalnya, yaitu 10 soal. Misalkan di sini sebagai contoh akan kita buat 10 soal pilihan ganda dan di sini adalah kunci jawabannya. Kemudian untuk kolom isian jawaban siswa, Anda hanya diperkenankan untuk mengedit di baris dan kolom yang berwarna kuning ini saja. Untuk yang di sini baris yang berwarna biru muda ini Anda tidak berkenan untuk mengedit, karena di sini nanti adalah penghitungan dari jawaban yang diberikan oleh siswa. Misalkan ada 10 siswa, dalam contoh ini saya berikan contoh nama siswanya ini hanya contoh saja. Jadi nanti nama siswanya sesuai dengan yang Anda ujikan. Baik, ini misalkan nama dari 10 siswa
yang kebetulan siswanya di sini mungkin laki-laki semuanya di sini. Tinggal dipilih laki-laki atau perempuan. Nah, di sini akan saya masukkan kunci jawaban yang sudah saya siapkan. Di sini saya tinggal copy paste saja dari kunci jawaban yang dikerjakan oleh 10 siswa. Jadi dalam contoh ini misalnya saya memiliki 10 soal yang akan saya analisa, kemudian dari 10 soal itu nanti akan dikerjakan oleh 10 siswa. Nanti hasilnya seperti apa akan kita lihat. Saya kopikan satu persatu di sini jawabannya dari 10 siswa ini. Baik, kita sudah mengentry 10 siswa. Sampai di sini tugas kita selesai untuk input datanya. Artinya kita hanya memasukkan kunci jawaban yang di sini, kemudian kita masukkan nama siswanya, kemudian di sini jawaban dari setiap siswa, dan di sini adalah jumlah opsi jawaban. Kita memiliki 5 opsi jawaban karena ada A, B, C, D, E. Berarti ada 5 opsi jawaban. Anggap saja jika skor benar itu nilainya 1, jika skor salah nilainya 0, dan skala nilainya adalah 100. Misalkan di sini ada siswa yang pertama namanya Agus. Namanya Agus di sini menjawab benar semuanya. Nilai skornya 10 dan nilai akhirnya adalah 100 dan seterusnya. Nah, di analisa butir soal ini kita langsung saja ke tab analisis. Di sini kita bisa melihat dari 10 soal yang telah kita analisa yang dikerjakan oleh 10 siswa. Di sini nomor 1 kita mendapatkan nilai proporsi koreknya atau jumlah atau rasio siswa yang menjawab benar dan menjawab salah sebanyak 0,4 atau sebanyak 40%, dengan poin korelasinya sebesar 1,159. Artinya mulai dari daya bedanya di sini soal bisa membedakan, atau tafsirannya soal bisa membedakan mana siswa yang bisa mengerjakan soal atau mana siswa yang memahami materi dan mana siswa yang tidak memahami materi. Artinya instrumen soal bisa membedakan itu. Kemudian tingkat kesukarannya sedang, kemudian efektivitas opsi pengecoh ini cukup baik karena di sini hampir semua opsi ini ada siswa yang memilih dengan kunci jawaban adalah di sini A. Maka status soal dapat diterima dan seterusnya. Silahkan kita bisa melihat analisa satu persatu sampai dengan nomor 10. Di sini nomor 10. Untuk soal nomor 11 di sini tidak ada karena memang soalnya jumlahnya hanya 10. Di soal nomor 10 ini juga sama. Artinya soal dapat membedakan dan kemudian tingkat kesukarannya itu sedang, opsi pengecohnya dapat diterima dengan baik. Artinya di sini hampir semua opsi itu rata-rata dipilih oleh testi atau siswa, maka status soal dapat diterima. Kemudian di sini ada lagi yang menarik di sini. Ada soal nomor 8. Di sini untuk opsi semuanya hampir bisa diterima.
kecuali memang tingkat soalnya yang sulit, karena di sini hanya proporsi jawaban soalnya, artinya proporsi siswa yang menjawab benar dan menjawab salah hanya 0,1, artinya hanya 10%. Atau bisa dijelaskan bahwa 10% dari siswa, artinya kalau dari 10 orang berarti kan hanya 1 siswa dari 9 siswa yang menjawab dengan benar. Maka soal ini sangat sulit. Maka di optionnya atau di analisa pengecohnya di sini kelihatannya memang hampir semuanya dipilih oleh siswa, tapi dari analisa statistik kita membuktikan bahwasanya di sini ada opsi lain yang berjalan lebih baik. Artinya di sini kita dapati kunci jawaban adalah C. Nah, ternyata banyak siswa yang memilih selain kunci jawaban. Ya, walaupun ada rata, maka di sini untuk teknik atau pengecohnya maka bisa dibuat, hendaknya untuk dibuat lebih baik. Maka di sini statusnya adalah soal sebaiknya direvisi, karena ini tadi pengecohnya tidak berfungsi dengan baik. Itu saja. Ini kira-kira begini analisa singkat kita menggunakan Excel pada analisa butir soal. Yang di sini kita dapati reliabilitas tesnya adalah 0,8, cukup bagus, 0,08 untuk tingkat reliabilitasnya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.